Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu supaya hari ini lancar kuliahnya ya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, oke. Hari ini kuliah perdana kita ya, mata kuliah biokimia, di mana di sini penyusun materi biokimia itu ya ada tiga ya, Bu Nida, Bu Putri, dan saya. Ya, tapi yang mengajar biokimia untuk semester ini adalah Bu Nida dan saya. Oke, untuk materi biokimia ya diharapkan ya capaian pembelajaran mata kuliah ini ya mahasiswa mampu memahami sel dan molekul sistem hidup ya. Jadi kita akan mempelajari ya bagian-bagian sel ya, kemudian molekul sistem hidup ya, di mana yang nantinya akan berkaitan erat ya dengan proses biosintesis ya, kemudian pembentukan energi ya, seperti itu. Nah, kemudian di poin selanjutnya ya, mahasiswa mampu memahami asam amino dan protein ya. Jadi nanti kita akan mempelajari ya asam amino itu penyusunnya apa saja ya. Kemudian protein itu merupakan makromolekul ya. Nanti di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam amino ya, lalu bereaksi ya dengan enzim ya. Nah, enzim ini kaitannya erat ya dengan aktivitas farmakologi suatu obat, di mana ya banyak terapi farmakologi di sini melibatkan enzim ya. Salah satunya itu ada captopril ya, di mana di situ ada angiotensin converting enzim ya. Jadi menghambat angiotensin ya, sehingga kalau sudah dihambat tidak terbentuk ACE2 ya, angiotensin 2, sehingga tidak terjadi vasokonstriksi yang nantinya bermuara ke tekanan darah menjadi tinggi ya. Dengan ACE inhibitor ini dihambat sehingga tekanan darahnya tidak tinggi, seperti itu ya. Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah makromolekul ya. Makromolekul ya, penyusunnya itu adalah glukosa sederhana ya, atau gula sederhana ya. Nanti kita akan mempelajari ya pentosa, aldosa ya, penyusunnya apa ya. Kemudian nukleotida dan asam nukleat ya. Nah, di sini perannya penting nih di dalam proses pembawa genetik ya, di nukleotida dan asam nukleat. Kemudian poin ketiga di sini ya, mahasiswa mampu memahami metabolisme ya, katabolisme ya, ada makromolekul ya, karbohidrat, lemak, protein ya. Ternyata untuk karbohidrat contohnya ya, karbohidrat itu ternyata di dalam tubuh kita itu ada yang namanya proses glikolisis ya. Proses glikolisis di mana terjadi di sitosol ya. Sitosol ya, kemudian di situ juga akan terlibat ya suasana aerob ya, atau memerlukan oksigen, atau anaerob ya, atau tidak memerlukan oksigen. Biasanya untuk yang aerob itu yang memerlukan oksigen itu ya
senyawanya atau zat kimianya itu adalah asam pirufat, ya. Nah, asam pirufat inilah yang menjadi produk ya dari proses pemecahan glukosa. Yang lebih kita kenal yaitu glikolisis, ya. Lisis kan ada artinya pecah, ya, seperti itu. Nah, gimana kalau suasananya aerob? Apa produk yang terjadi dari glukosa? Itu adalah asam laktat, ya. Di produk dari proses katabolisme itu yaitu hasilnya itu adalah asam laktat. Itu akan kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada mahasiswa mampu memahami biosintesis protein, ya, serta metabolisme xenobiotik, ya. Di biosintesis protein di sini erat kaitannya dengan apa, central dogma, ya. Nah, di sini juga kaitannya erat dalam melakukan proses transkripsi, translasi, ya. Kemudian ada metabolisme xenobiotik, ya. Metabolisme xenobiotik itu biasanya kaitannya dengan enzim, ya. Seperti itu. Deskripsi mata kuliahnya, ya. Nanti akan kita bahas semua poin-poin yang tadi, ya, berdasarkan minimum capaian pembelajaran mata kuliah biokimia, ya. Oke, kemudian di sini ya, tata tertib perkuliahan, ya. Tata tertibnya itu, ya, dimohon untuk setiap individu menyalakan video ketika kita lagi Zoom, ya. Kemudian selama kuliah kalau misalnya memang tidak bisa on cam, bisa izin ke saya, ya, atau chat di room Zoom, ya. Itu merupakan suatu apa ya, cara, ya, untuk memberikan apresiasi kepada pemberi materi, dalam hal ini saya sendiri, ya. Kemudian mahasiswa harus memiliki screenshot Zoom, ya. Jadi seperti misalnya saya sedang menjelaskan materi, ya, minimal sekali kalian screenshot Zoom dan di situ ada nama kamu, ada jamnya, ya. Kenapa? Karena untuk bukti, ya, kalau kamu memang hadir pertemuan Zoom, ya, mungkin pada saat apa ya, pada saat penginputan kehadiran ternyata sinyalnya terganggu sehingga tidak dihadirkan, ya. Jadi itu diperlukan, ya. Jadi minimal ada nama kamu, ada dosen yang sedang menjelaskan beserta materinya, serta ada waktu atau tanggal atau jam lah. Nah, itu dalam satu screenshot, ya. Oke, kemudian di sini, ya, menggunakan pakaian sopan, ya. Jadi kalau misalnya lagi Zoom, ya, minimal sekali bagian atasnya atau menggunakan kerudung bagi yang berjenis kelamin perempuan, ya. Atau yang tidak menggunakan kerudung, yang minimal pakai kemeja, ya. Pakaian sopan, ya. Hadir minimal 80%, ya. Jadi nanti kamu hitung sendiri, ya. 16 sesi itu maksimal tidak hadirnya berapa, ya, kalau dikalikan 80%. Lebih dari itu, yang berarti absennya lebih dari 80% gitu, ya, berarti bisa ikut ujian. Tapi kalau misalnya ternyata dikumulasi ternyata di bawah 80, yang berarti kamu 4 kali nggak ada hadir, ya, 5 kali nggak hadir, ya, ya berarti itu apa ya, tidak lulus syarat untuk mengikuti UAS, ya. Jadi kalau misalnya ternyata absennya kurang, tidak ikut UAS, ya berarti nilai UASnya kosong, ya.
kemudian mengerjakan tugas ya. Tugas itu sudah saya sampaikan di Google Drive ya. Jadi tugasnya sudah saya berikan ya beserta deadline-nya ya. Saya sengaja settingnya itu menjelang tes dan menjelang UAS ya dengan masing-masing 3 jenis tugas individu. Nah, 3 jenis tugas individu itu yang bisa kamu cicil ya. Jadi nggak ada alasan lupa atau nggak tahu ya. Kenapa? Karena memang kan sudah dari awal saya kasih tugasnya. Ya. Jadi untuk deadline pengumpulannya sudah tertera di file tersebut. Nah, kamu cross check saja. Oh, berarti saya harus mulai ngerjainnya kapan, gitu ya. Dan semuanya ditulis tangan. Jadi 3 tugas deadline menjelang UTS, 3 tugas individu menjelang UAS ya. Jadi sudah saya kasih langsung biar kamu bisa studi referensi atau mengerjakan ya. Gitu. Nah, ini kriteria penilaian yang ada pada perkuliahan kita ya semester ini. Hadiran. Ya, kalau kalian full hadir 15%. Kemudian tugas. Nah, tugas ini mungkin akan saya ambil sebagian dari individu ya. Mungkin juga sebagian dari apa ya? Cara mempresentasikan tugas kelompok gitu ya. Kemudian UTS ya, mungkin UTS di sini ya dari nilai UTS ya. Kemudian nanti nilai keduanya itu dari hasil presentasi dalam bentuk PPT dan makalah yang nanti di akhir sesi ini akan saya sampaikan ya. Kemudian jadi nanti nilai PPT dan makalah akan menjadi satu nilai UTS juga akan menjadi satu nilai dan itu akan saya rata-ratakan baru saya input sebagai nilai UTS akhir di SIA ya. Kemudian ada poin terakhir yaitu UAS ya. UAS itu ya dari UAS murninya ya. Kemudian ada latihan UAS ya offline, jadi datang ke kampus harinya kapan ya boleh saja didiskusikan ke teman satu kelas ya. Jadi semisal Pak, kadang kan ini Zoom ya habis maghrib gitu. Boleh sesuai jadwal, boleh. Tergantung kesepakatan dari teman-teman di kelas 2B ini. Boleh di luar jadwal nggak Pak? Boleh. Misal ternyata kamu ada habis praktek selesainya cepat gitu ya. Atau materinya sudah habis, hanya tinggal review saja dan tidak praktikum basah gitu ya, tidak praktikum pada umumnya gitu ya. Nah itu boleh. Ya. Jadi diruangkan satu waktu semua bisa ya, untuk kita adakan latihan UAS ya secara offline mengerjakan soal dan saya yang mengawasi gitu ya. Nah itu sebagai nilai satu, nilai duanya nanti pada saat kamu UAS realnya ya. Nanti akan saya rata-rata saya input sebagai nilai UAS gitu ya. Nilai yang lulus adalah nilai yang di atas C, yang berarti nilai minimumnya adalah C ya. Kalau misalnya ingin lulus, tapi kalau misalnya ternyata nilainya kurang dari itu ya berarti semester pendek untuk C-min dan nilai D untuk SP juga. Kemudian nilai mengulang itu adalah nilai E ya. Ini biasanya bareng sama adik tingkat ya. Jadi mungkin SP ataupun mengulang ya mungkin tidak akan pernah diharapkan oleh setiap individu ya. Dari itu ya kita benar-benar kuliahnya ya.
jangan sampai kalian sudah mengeluarkan kuota ya, waktu ya, mengeluarkan biaya untuk bayaran kuliah, ternyata hasil akhirnya tidak sesuai dengan diharapkan. Itu sayang sekali ya. Dari itu saya sangat berharap ya kerjasama dari teman-teman mahasiswa 2B ini untuk sama-sama memberikan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena saya merekam apa yang kalian suguhkan ya. Jadi kayak misalnya, wah saya belajar nih, udah saya rekam nilai yang hasil UAS. Kemudian saya mengerjakan tugas, ya saya akan apresiasi itu. Tapi balik lagi ya, kalau ada usaha pastikan udah niat. Nah berarti niatnya dulu ya. Setelah sudah niat direalisasikan dengan usaha, pasti saya berikan poin ya, kriteria penilaian tersendiri. Tidak hanya nilai ya, attitude juga ya. Jadi kalau misalnya attitude kalian kurang baik gitu ya, kemudian cara bicara kalian tidak sopan ya, itu juga masuk ke dalam penilaian ya. sejak sejak dini ya, diusahakan dibiasakan ya, bicara atau WA atau apa ya, berperilaku yang mencerminkan kalau teman-teman mahasiswa ini adalah mahasiswa yang mempunyai ilmu ya, gitu ya. Jangan sampai nanti kalian apa ya, berperilaku yang kurang pas terhadap orang yang lebih tua ataupun dosen ya. Tuh, karena kalau misalnya kebiasaan yang dipupuk setiap hari itu akan menjadi karakter. Saya terbiasa bicara jujur ya, berarti nantinya akan menjadi karakter yang jujur. Jadi sedini mungkin ya, sebiasakan mungkin bicara yang baik, bicara yang jujur. Kalau dari hal kecil kalian bohong, nanti akan terbiasa bohong ya. Apa pekerjaan itu butuh orang-orang yang beretika ya, beradab gitu ya. Baru yang keduanya adalah berilmu. Oke, kemudian nah ini adalah agenda kita. Agenda kita selama satu semester ya, mungkin nanti di pertemuan 15 akan saya majukan metabolisme xenobiotik ya ke pertemuan 14 ya. Nanti 15-nya kosong, yang kita isi nantinya dengan latihan UAS offline ya. Materi UTS yaitu poin 2 poin 1 sampai poin 7. Materi UAS poin 9 sampai poin 15 ya. Oke, media pembelajaran nah Zoom ya. Kita menggunakan Zoom. Mungkin e-learning ini saya ganti dengan Google Drive ya. Kemudian PPT ataupun video pembelajaran. Oke, pendahuluan ya, pendahuluannya ya. Jadi biokimia itu adalah ilmu tentang proses kimia yang terjadi dalam sistem kehidupan suatu organisme. Ya, seperti misalnya kita berpuasa, kan nggak makan, nggak minum, apakah kita berenergi? Ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena kita mempunyai cadangan lemak ya di otot. Ya, jadi nanti proses ya dari otot yang menghasilkan glikogen. Nah, dari glikogen itu bisa menjadi glukosa, yaitu prosesnya itu adalah gluconeogenesis ya. Nah, itu adalah proses biokimia yang ada di dalam tubuh kita ya. Seperti kita misalnya makan gitu ya, makan bakso gitu ya, kan itu merupakan lemak ya, bisa juga protein gitu ya.
Nah, begitu sudah masuk ke dalam tubuh kita, makromolekul tersebut akan dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana, ya, atau mikromolekul, ya. Seperti misalnya lipid itu nanti akan dirubah menjadi apa? Menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian kalau kita konsumsi protein ya, maka akan kita rubah ya tubuh secara alami yang berubah menjadi asam amino. Yang ujung-ujungnya nanti akan diproses katabolisme ya sehingga ya bisa masuk ke dalam siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan ATP ya. Itu banyak prosesnya dan melibatkan enzim, merubah sitrat menjadi sositrat ya. Kemudian hasil akhirnya juga menghasilkan ekivalen reduksi ya. Seperti itu. Nanti akan kita baca. Nah ini ya proses tersebut ya mencakup dua jenis molekul yang makro dan mikro ya. Makromolekulnya itu protein asam nukleat ya. Mikromolekulnya itu ya glukosa, gliserol, asam lemak bebas ya. Kemudian biokimia ini ilmu tentang segala bentuk perubahan molekul atau perubahan struktur yang terjadi pada makhluk hidup. Ya, nah ini ya. Ya, jadi pengertian biokimia, biokimia itu adalah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup ya. Sekaligus reaksi kimia di dalamnya seperti misalnya peningkatan bilangan oksidasi pada suatu reaksi yang terjadi dalam tubuh kita ya. Oksidasi, kemudian ada penurunan redoksi atau proses reduksi yang terjadi pada suatu reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita, itu kita pelajari di biokimia. Ya, maka dari itu bias itu adalah hidup atau hayati, biologi kimia itu adalah kimia atau senyawa organik ya. Nah, proses biokimia itu ada dua proses ya, yaitu proses penyerapan nutrisi dari sistem pencernaan yang kita konsumsi ya, karbohidrat, protein ya, lemak, vitamin dan air ya, itu nanti diserap ya dengan bantuan enzim yang ada di sistem pencernaan kita yang mulai kita makan, mengunyah, nah itu kan enzim semua keluar sampai masuk ke dalam lambung ya. Kemudian ada proses pertukaran udara pada sistem pernapasan, betul sekali. Ya, kita bisa beraktivitas normal, berpikir, melihat, ya, bernafas itu menggunakan energi. Ya. Karena itu begitu kita mengkonsumsi asupan dari luar ya berarti proses tersebut ya tubuh akan memproses ya sehingga bisa menghasilkan ATP. Nah, di sini segala bentuk perubahan yang terjadi pada diri itu adalah proses metabolisme. Nah ya, ini ya biokimia itu yang tadi ya ilmu yang berkaitan dengan sel, organisme ya serta reaksi kimia. Mempelajari dasar kehidupan ya. Kemudian proses biokimia yang normal yang merupakan dasar kesehatannya seperti misalnya pankreas dia menghasilkan hormon insulin, menghasilkan sel beta sehingga pada saat kita uh, mengkonsumsi makanan ya pecah ya glukosa ya sehingga sel betanya itu bisa memasukkan glukosa ke dalam sel baru nanti di sitosol ya diproses ya di mitokondria diproses ya kemudian umumnya yang terjadi pada proses pembentukan energi itu biasanya di hati itu bisa masuk ke dalam siklus Krebs ya dengan bantuan asetil CoA ya baru bisa menghasilkan ATP. ATP itu yang kita gunakan sumber energi yang kita gunakan untuk bernafas ya berpikir
jalan. Itu adalah proses dasar kesehatan. Kalau misalnya insulinnya sedikit, tidak sensitif, ya, sel betanya sedikit, ya, otomatis pada saat kita konsumsi asupan dari luar, glukosa yang bisa dimasukkan ke dalam sel sedikit, yang otomatis glukosanya akan berputar di dalam darah tanpa adanya pemasukan secara penuh ke dalam sel. Sehingga orang dengan diagnosis diabetes mellitus kan biasanya gulanya tinggi. Nah itu asal muasal ya. Makanya ada terapi ya, terapi pengobatan oral ya, seperti misalnya sulfonylurea ya, glimepirid, glibenclamid, gliclazid ya, ataupun DPP-4 inhibitor ya, ataupun biguanid. Nah itu semuanya ya, mekanisme kerjanya itu ya mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya untuk memasukkan glukosa ke dalam sel ya, entah insulinnya dibuat sensitif ya, entah enzim DPP-4-nya itu dihambat ya. Kalau misalnya tidak terkendali baru penggunaan insulin. Insulin itu kan merupakan protein ya, gitu. Nah, itu merupakan proses biokimia ya, itu dan adalah dasar kesehatan ya. Jadi kaitan biokimia sama bidang kebidangan kita ya, farmasi itu seperti itu. Kan kita di bidang obat ya, harus tahu mekanisme juga. Oke, kemudian menurut biokimia ini ya, kesehatan itu ya keadaan yang seluruh reaksi intra dan ekstra ya. Dimana di dalam tubuh itu ya ada ribuan ya yang berlangsung pada kecepatan yang sesuai dengan ketahanan hidup yang maksimal. Nah, di sini ya biokimia ya peranan penting dalam kehidupan ya. Kimia ya, ada medisin. Nah, ini ya erat kaitannya. Ya, kalau ada kerusakan organ ya dicek ternyata ada proses yang harusnya sesuai ini tidak sesuai. Seperti misalnya lipid ya, penumpukan lipid ya di pembuluh darah ya, tingginya kadar LDL ya, kolesterol total ya, yang berasal dari asupan yang tidak sehat ya, ataupun kurangnya aktivitas fisik ya, banyak ya faktornya, ada faktor genetika juga ya, itu bisa menyebabkan timbulnya plak yang menyebabkan terjadinya proses aterosklerosis ya, yang membentuk trombus. Nah, pada saat pembuluh darah itu terkontaminasi ya ibaratnya, otomatis kan darah yang lewat pun juga sedikit ya, sehingga tekanannya akan tinggi menyebabkan hipertensi ya. Kemudian berkaitan dengan renin juga ya, sistem renin ya. Nah itu kaitannya di biokimia ya. Overkarbohidrat ya pengaruh terhadap diabetes mellitus ya, khususnya pada tipe 2 karena mengkonsumsi karbohidrat berlebih sehingga yang harusnya insulinnya sensitif jadi resisten ya, seperti itu. Itu untuk contoh lainnya ya. Nah, kemudian faktor yang bertanggung jawab terhadap penyebab penyakit ya, berkaitan dengan mekanisme biokimia ada fisik ya. Fisik ini ada suhu ekstrim ya, kemudian ada shock ya, mungkin shock anafilaktis ya, alergi terhadap obat yang memang tidak dapat dicegah gitu ya karena ada satu dan lain hal ya.
saat pemberian injeksi, di mana injeksi tersebut zat aktifnya itu alergi ya. Dari itu kalau pemberian injeksi itu kan berarti kan langsung masuk ke sirkulasi sistemik ya. Nah, itu bisa menyebabkan shock. Maka dari itu kan kalau pengobatan biasanya atau tindakan di rumah sakit yang biasanya ditanyakan terlebih dahulu ada alergi atau tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya mungkin ya pernah dirawat atau melihat kerabat yang dirawat itu sebelum diberikan antibiotik ya, itu dicek dulu ya, skin test itu untuk mencegah terjadinya shock anafilaksis. Karena apa? Karena fatal ya bila terjadi shock anafilaksis. Kemudian di situ ada kimia ya, obat-obatan ya, senyawa toksik ya. Seperti misalnya ternyata mengkonsumsi singkong yang memang sudah lama mengandung gas nitrogen monoksida. Tanpa diketahui kita makan singkongnya. Ya, di mana gas tersebut masuk ke dalam tubuh kita berkaitan dengan pengikatan sistem darah yang menyebabkan turunnya oksigen dalam darah. Oksigen ya, itu adalah suatu keracunan ya, berasal dari makanan. Biologi di sini ada virus, bakteri ya. Ini kalau kita terpapar infeksi gitu ya. Nah, ini adalah proses biokimia di dalam. Seperti misalnya kalau kita lagi kena infeksi, ternyata bakterinya itu udah membentuk dinding sel. Dia butuh glukosa ambil dari hospes atau tubuh tuan rumah. Gitu, ya. Ini kita demam ya. Jadi kan reaksi tubuh normal kalau ada yang tidak sesuai gitu ya. Dia memberikan tanda peningkatan suhu, ya, demam. Nah, oleh karena itu, begitu sudah diobservasi ternyata perlu antibiotik. Dengan antibiotik itulah yang akan merusak dinding sel bakteri. Kalau rusak, dia tidak punya dinding sel, maka lama-kelamaan dia akan mati. Sehingga tubuh kita bisa berfungsi seperti sedia kala ya. Kurangan oksigen ya, racunan enzim ya, kemampuan oksigen ya dalam tubuh kita ya untuk memberikan fungsi fisiologis terhadap organ kita turun ya, kelainan genetik ya, kemudian reaksi anafilaktik yang tadi ya, autoimun ya, gangguan keseimbangan nutrisi, endokrin ya, endokrin ini juga ya, pankreas ya, juga berpengaruh. Khususnya pada penyakit ya, hipertiroid gitu ya, atau diabetes gitu ya. Nah, ini adalah penyakit yang berpengaruh dari aspek biokimia ya. Penyakit skorbut ya, rahitis ya, karena kekurangan vitamin ya. Jadi vitamin itu dalam jumlah kecil itu sangat berperan ya. Sehingga proses pembentukan sel ya, pendukung gitu ya dalam memberikan fungsinya ya, berperan di fungsinya itu ya. Itu juga signifikan ya, makanya dianjurkan kita konsumsi vitamin ataupun asupan yang bergizi ya, kwashiorkor ya, aterosklerosis ya, fenilketonurea ya, peningkatan kadar fenilalanin ya, kemudian fibrostis sistik ya, gangguan pada protein CFTR ya pada saat proses pengkodean ya, kolera karena bakteri ya atau bakteri asing ya, virus gitu ya, diabetes mellitus. Nah, kemudian ya
mempelajari beberapa pola dan prinsip umum yang menggarisbawahi kehidupannya. Kaitannya erat dengan prokariot, ya, proses molekuler, ya, kemudian adanya DNA sebagai pembawa informasi genetik, ya, kemudian meningkatkan pemahaman tentang pengobatan, ya, seperti misalnya pada pengobatan kolesterol, ya, ternyata kolesterol totalnya tinggi, LDL-nya tinggi, gitu ya. Itu diberi terapi golongan statin, ya, mana golongan statin itu, ya, ini mekanisme AMG-CoA reduktase, ya, sehingga direduksi enzim AMG-CoA, ya, sehingga berpengaruh pada pembentukan kolesterol, ya, atau LDL, ya. Nah, itu ya kaitannya dalam biokimia, ya, terapi farmakologi itu erat kaitannya dengan biokimia. Nah, kemudian ya penelitian biokimia itu memberikan impact ya terhadap nutrisi dan preventif medicine, ya, jadi pengobatan pencegahan, ya. Kemudian mayoritas penyakit ya itu berbasis biokimia. Kemudian impact terhadap Human Genome Project, ya, seperti misalnya vaksin, ya, adanya vaksin COVID ya itu merupakan salah satu project ya yang berkaitan dengan biokimia, ya, khususnya di bidang medicine, ya, biologi. Nah, ini adalah senyawa penyusun kehidupan, ya. Mayoritasnya itu adalah oksigen, karbon, hidrogen, 96,3%. Nah, 3,7% lainnya adalah elektrolit, ya, di mana elektrolit ini perannya penting, ya, perannya penting dalam tubuh kita, ya. Keseimbangan cairan intraseluler, ekstraseluler, ya. Kemudian kadar kalium berpengaruh terhadap pompa jantung, ya. Maka dari itu kan ada beberapa ya terapi farmakologi yang memang menahan pengeluaran kalium yang berlebih, umumnya pada keadaan hipertensi, ya, dimana di hipertensi itu kan terjadi retensi cairan dengan adanya diuretik, ya, itu bisa mengeluarkan cairan berlebih. Nah, dengan pengeluaran cairan itu dihambat, jangan sampai keluar juga kaliumnya. Cukup natrium saja yang perlu dikeluarkan karena itu yang menjadi penyebab, ya, penumpukan cairan. Nah, ini perannya penting ya. Kalau misal kalium rendah, ternyata jantung tidak bisa memberikan fungsi normal, itu lebih fatal, ya. Kemudian diare, ya, elektrolitnya kurang, itu juga sangat berpengaruh. Ya, dehidrasi, ya, fatalnya bisa menyebabkan kematian, ya. Nah, biokimia ini membahas tentang proses kehidupan dan makhluk hidup, ya, ditandai dengan kemampuannya ya dalam memanfaatkan energi, ya, seperti energi aktivasi, ya. Pada saat kita makan ternyata kita mengeluarkan panas sehingga kita bisa beraktivitas normal, ya. Kenapa? Karena dari asupan itu bisa dirubah menjadi energi. Itu adalah kaitan dengan biokimia, ya. Tumbuh kembang, ya, seperti itu. Respon adanya perubahan lingkungan, ya, seperti adaptasi terhadap lingkungan, ya, itu juga kaitannya dengan biokimia. Nah, ini ya penyusunnya ya, karbon, hidrogen, ya. Nah, ada beberapa biomolekul kompleks utama, ya, yaitu ada DNA, ya, materi genetik, ya, perannya, ya, RNA, ya, berperan pada sintesis protein, ya. Kemudian proteinnya itu juga berpengaruh, ya, pada kerja enzim, ya. Maka dari itu kan ada
ada reseptor ya, kemudian ada enzim, substrat ya. Itu sangat erat kaitannya dengan polisakarid ya sebagai simpanan energi jangka pendek ya, lipid ya menyusun membran sel ya, membentuk hormon ya, kemudian simpanan energi jangka panjang ya, kreasi sel. Nah, unsur pembentuk DNA RNA itu adalah deoksinukleotid dan ribonukleosida. Ya, unsur pembangun protein adalah asam amino ya, di mana ini adalah mikromolekulnya. Mikromolekulnya adalah protein ya. Glukosa adalah mikromolekulnya. Polisakarid banyak ya. Sehingga dia bisa di breakdown ya dari makromolekul yang berupa karbohidrat. Asam lemak dari lipid ya. DNA RNA ya berperan sebagai biopolimer ya. Nah, ini komponen utama yang ada dalam tubuh kita ya, protein ya, lemak ya, mineral. Nah, ini adalah molekul yang ditemukan dalam tubuh kita ya, sama amino ya. Nah, ini bentuknya ya, struktur kimia ya. Ada gugus subhidril ya, kemudian dia ada gugus amin ya, ada gugus asamnya ya, nukleotida. Nah, ini juga ya penyusunnya nanti kan kita pelajari. Oh, ternyata ada pembentuknya. Salah satu penyusunnya adalah gula ya, dari busa di sana. Gus fosfat ya, karbohidrat ya, dan lipid. Nah, lipid juga kaitannya erat dengan asam lemak jenuh, tidak jenuh ya. Perbedaannya terjadi pada ikatan rangkap ya. Kalau dia sudah jenuh biasanya tidak ada ikatan rangkap. Sehingga pada saat dia bereaksi dengan tubuh ya, dia nantinya berpotensi pembentukan lipid berlebih ya. Nah, ini karakter suatu makhluk hidup ya. Jadi ada prokariot ya, kemudian ada sel hewan ya. Nah, ini penyusunnya ya. Mikrofilamen, ribosom ya, membran plasma ya, retikulum endoplasma ya. Nah, ini itu adalah sel ya, prokariot dan eukariot. Kemudian melakukan proses reproduksi aseksual dan seksual ya, membawa informasi genetik ya, berperan terhadap tumbuh kembang ya, mendapatkan dan menggunakan material energi ya, memberikan respon terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam kehidupan ya, proses reproduksi ya, ada respon terhadap lingkungan ya, ada proses tumbuh kembang ya, proses transfer energi ya, adaptasi evolusi ya. Ini adalah bagian dari kehidupan ya. Kalau kita lihat ternyata yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan bumi beserta isinya dengan segala manfaatnya ya. Nah, ini adalah organel sel ya beserta bagian-bagiannya. Nah, ini saya harap ini harus sudah tahu ya posisi-posisinya, fungsinya ya untuk tiap-tiap sel karena ini akan keluar di soal ujian UTS ya. Ditolong ditandain ya, dihafalkan. Oh, ternyata mitokondria di mana? Oh, ternyata peran mitokondria untuk energi misalnya. Itu tolong dipelajari ya. Nah, makhluk hidup paling tidak tersusun dari satu sel ya. Kata organisasinya jadi dari sel ya, bentuk jaringan ya. Dari jaringan membentuk organ ya, baru membentuk organisme ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan ya. Kloroplas ya. Kemudian ada
plasmodesmata ya, ada sitoskeleton ya. Oke, sebentar ya, kita azan dulu. Nah, ini adalah sel tumbuhan ya. Nanti yang akan menjadi pembeda dengan sel hewan ya, mungkin ada kloroplas ya. Sini perannya penting ya dalam proses pembentukan oksigen ya. Nah, ini ya bagian sel beserta fungsinya ya, nukleus ya, retikulum endoplasma ya, peroksisom ya, kloroplas ya, mitokondria ya. Kamu cari sendiri ya. Nah, di sini ya beberapa organel keberadaannya dalam sel hanya spesifik ya. Misal pada sel hewan itu ada lisosom ya, ada vakuol ya, ada vesikel ya. Nah, bedanya dengan tanaman dia ada dinding sel ya, kloroplas. Nah, ini air ya merupakan molekul pendukung terhadap kehidupan ya. Jadi air yang dari tanah ini ya diserap oleh akar ya, naik melalui sel-sel yang ada di jaringan tumbuhan ya, masuk ke dalam sel ya. Nanti dengan adanya kloroplas dan sinar matahari ya, dia membentuk oksigen ya. Oke, nah tentunya di air ini ya sangat erat kaitannya dengan ikatan hidrogen ya, atau ikatan kovalen polar ya. Mana di sini ada kelebihan satu ya, satu muatan ya, sehingga terjadi proses penggunaan elektron secara bersamaan ya, ikatan kovalen. Nah, ini adalah air ya. Air itu adalah H2O ya. Sini fungsinya banyak ya. Jadi dalam tubuh kita mungkin kita bisa beberapa hari ya tanpa makan ya, tapi mungkin fatalnya ya apabila kita beberapa hari tanpa minum ya, itu berpengaruh ya. Nah, di sini ada 4 sifat air ya sebagai molekul air ya, berkaitan dengan proses kohesi ya, kemudian berpengaruh terhadap suhu ya, kemudian terhadap es yang mengambang ya,
kemudian water ya, pelarut ya. Nah, ini ya atom dan molekul ya dalam sistem biologis ya. Nama ya, mulai dari molekul ya, kemudian organel, sel ya. Sel baru jadi jaringan ya. Setelah itu menjadi organ ya dan sistem ya. Menjadi organisme ya, populasi ya. Ini adalah urutan dari sistem biologis. Nah, di sini ada proses transfer energi ya. Proses transfer energi ini ya, ini merupakan siklus ya, di mana berkaitan dengan substansi kimia ya, kemudian dengan adanya sinar matahari ya, sehingga proses pembentukan suatu produk ya bisa berlangsung secara maksimal yang namanya energi aktivasi ya. Jadi outputnya itu berupa pelepasan kalor ya. Nah, ini biasanya terjadi di bahan alam ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian di sini ya ekosistem ya, molekul interaksi ya dalam sistem biologi ya. Seperti misalnya cahaya matahari ya ternyata di dalam daun diproses ya di dalam sel kloroplas diproses ya. Nanti dari akar ya dengan bentuk jaringan ya diambillah air ya. Kemudian dengan melibatkan siklus Kelvin ya, reaksi terang ya, akan menghasilkan O2 ya, mengambil CO2 yang nanti akan bertukar menjadi O2. Kemudian biokimia ini juga berkaitan dengan central dogma ya dari DNA ya diproses ya ditranskripsi menjadi RNA. Setelah itu baru ditranslasi menjadi protein ya. Nah, proseduralnya ya nanti akan kita pelajari ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita bahas tentang tugas presentasi ya. Di tugas presentasinya ini ya masuk ke dalam nilai penilaian ya. Jadi tolong nanti kerja sama timnya harus benar-benar ya. Oke, sudah terlihat di layar. Sudah, Pak. Nah, di sini adalah aturan pengerjaan untuk penugasannya ya. Satu kelas nanti dibagi menjadi 5. Oke, udah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Nah, untuk bahannya apa nanti akan disampaikan di slide selanjutnya ya. Nah, jatah satu materi sebelum dan satu materi setelah UTS, ya poin yang harus dimasukkan ke dalam PPT ya, itu berupa poin-poin ya, lebih baik disertai gambar dengan penjelasan atau narasi. Komponen makalah itu minimal harus berisi pada substansi yang nanti akan terlampir di slide ini ya. Nah, jadi intinya kalau kamu mau bikin yang lengkap ya, itu sangat direkomendasikan masukkanlah ke makalah. Setelah dari makalah baru kamu ambil poin-poin dari materi atau topik yang sudah diberikan di tim kamu sendiri, ya di kelompok kamu sendiri. Baru dipoin-poinkan ke dalam PPT gitu ya. Nah, nanti pengumpulannya itu ya dikumpulkan melalui Google Drive ya. Nanti pada saat presentasi mungkin akan diberikan masukan oleh saya ya. Jadi kurang ini, tambahin ini ya gitu ya. Nanti anggota timnya mencatat ya apa yang kurang. Setelah itu baru dilengkapi. Nah, itu ditunggu sampai H+7 ya. Di minggu depan harus sudah posting di Google Drive yang terbaru yang sudah direvisi.
Itu ya. Kalau perlu penambahan waktu, boleh nanti bisa dikonfirmasi saja via WA. Sertakan alasan yang logis ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, Google Drive materi pengumpulan ya. Jadi diusahakan jangan share ke internet ya, karena itu materi tim dosen yang memang peruntukan untuk internal ya. Penilaian untuk nilai akhir ya. Jadi nanti PPT dan makalah itu nanti akan menghasilkan satu nilai akhir. Ya, kerapihan makalah, ketajaman ulasan materi, ya nanti di slide ini akan dijelaskan minimal apa ya? Minimal topik yang harus ada di dalam PPT dan makalah. Bila dikembangkan itu lebih baik. Ya. Serta ketepatan dalam pengumpulan. Ini format makalahnya ya. Bab 1 pendahuluan ya, paragraf tentang biokimia itu apa ya. Kemudian paragraf kedua, mungkin kalau masih belum cukup biokimianya boleh ditambahkan. Baru paragraf selanjutnya itu boleh dikaitkan dengan topik yang diperoleh. Kemudian bab 2, aspek-aspek penting yang ditugaskan ya. Poin-poin pentingnya apa? Boleh ditambahkan poin-poin tambahan atau substansi tambahan. Bab 3-nya penutup ya, berisi kesimpulan akhir dari pembahasan ya, baru dapus dan lampiran. Lampiran itu misalnya skema ataupun misalnya reaksi kimia ya, seperti itu boleh. Nah ini ya redaksionalnya ya, bisa dibaca. Nah ini adalah materinya ya. Jadi mulai minggu depan kita sudah presentasi tugas. Jadi nanti ya pada saat minggu depan ya, nanti kalian presentasi, baru saya berikan masukan-masukan, itu baru saya presentasi materi saya, seperti itu ya. Nah, ini ya presentasi pertemuan kedua dengan materi sebelum UTS ya, yaitu materi asam amino dan protein. Ini substansi yang harus masuk ke dalam penjelasan baik PPT maupun makalah ya. Bila kamu menambahkan substansi lain boleh yang menjadi pelengkap atau pendukung, itu tidak masalah, itu menambah nilai. Nah, ini presentasi pertemuan ketiga yang berarti minggu depannya lagi ya materinya ini ya. Pertemuan keempat ya, kelima, keenam, ketujuh. Nah ini batas akhir materi kita untuk UTS ya. Setelah itu baru pertemuan 8 yang diisi dengan UTS ya. Kemudian setelah UTS ya pemilihan materi lagi. Karena kan tadi 6 kelompok punya jatah satu materi sebelum UTS dan satu materi setelah UTS. Nah, ini berulang kembali ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti di pertemuan 14 saya isi materi xenobiotik juga ya. Nah, baru di pertemuan 15 kita janjian ya di jadwal kuliah ataupun di luar jadwal disepakati saja diinformasikan ke saya. Ya, bisanya jam dan tanggalnya kapan. Ini dilakukan di kampus, di kelas secara offline. Materinya apa saja? Materi untuk UAS ya. Namanya latihan UAS ya, berarti materi UAS. Pertemuan 16 adalah UAS ya. Nah, untuk komponen penilaian yang tadi ya, di rata-rata UAS dengan nilai latihan UAS. Kalau UTS, rata-rata UTS dengan nilai PPT dan makalah serta presentasi. Untuk presentasi saya mohon ya, diusahakan untuk pada saat presentasi ya berarti kalian tidak sembari mengerjakan hal lain atau sembari di jalan atau sembari bekerja ya. Jadi diusahakan kalian pada saat presentasi stay. Kenapa? Karena pada saat temennya nanya atau mungkin saya memberikan komen atau masukan ya berarti itu kamu catat masukannya apa dan diperbaiki. Tuh. Nah di waktu lain misalnya di sambil kerja itu
monggo-monggo saja, tapi saya harap tidak setiap minggu. Dan itu harus izin saya ya. Kenapa? Karena kalau kelas sore, ya berarti asumsinya kerja pagi. Yang berarti asumsinya sore bisa kosong untuk kuliah. Kalau memang situasional ya, ada yang sakit teman kerjanya disuruh lembur ya mungkin tidak masalah karena nggak setiap minggu gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sembari menunggu ya ada yang mau nanya, kita absen dulu. Kalau aku mau tanya Pak, kalau Ya, silakan. ini kebagian materi 1 Pak, yang protein Ya, tadi. Berarti kita bikin makalah sama PPT kan Pak? ya. Kirimnya itu kapan Pak? Pada saat kirim PPT dan makalahnya itu pada hari H presentasi. Ya, pada hari H presentasi. Kemudian nanti kalau misalnya sudah saya kasih masukan ya, baru kamu perbaiki, nanti dikirim kembali maksimal H+7 setelah presentasi. File lamanya gimana Pak? Hapus aja supaya tidak double. Itu ya. Ada lagi? Oke ya, kita absen dulu ya. Mbak Diah Ayu, Hadir Pak. Mbak Anita, Anita Rahma, Mbak Mala Komala, Hadir, Pak. Romli, Hadir, Pak. Mbak Yulita, Hadir, Pak. Mbak Travel, Hadir, Pak. Mbak Lulu, Hadir, Pak. Mbak Berta, Hadir, Pak. Mbak Ayudhya, Hadir, Pak. Mbak Ananda, Hadir, Pak. Hakim, Hadir, Pak. Mbak Nia Febri, Hadir, Pak. Mbak Azahra, Hadir. Mbak Muti, Hadir, Bapak. Mbak Nia Mulya, Mbak Wafa, Mbak Indah, Hadir, Pak. Mbak Askia, Hadir, Pak. Mbak Ilmi, Hadir, Pak. Mbak Selin, Hadir Pak. Mbak Silvi, Hadir, Bapak. oke. Mbak Anita, nggak ada ya? Mbak Nia sama Wafa Wanita juga hadir, nggak ada. Pak. Anita ada. Bapak, Septi hadir, Bapak. Oh, Hadir. Wafa ada. Bapak. Nia Mulya, nggak ada ya? Bapak nih hadir. Nia Mulya ada. Oke ya, jadi tolong nanti pada saat kuliah tuh kalian dengerin ya. Karena di sini semuanya resmi gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada Bapak pertanyaan, mau nanya. ya Pak Mbak Zahra. Bapak, materi nanti dikirim sama Bapak di Google Drive kan ya, Pak? Ya, sudah. Udah dikirim, Pak. Soalnya di Google Drive grup masih unfisman. Iya, yang grup Antis diubah sama Bapak jadi Biokim, tadi saya cek linknya masih jadi Anfisma. Link mana? Kan saya kirim Yang Word. di ini kan ya Pak? Yang Word kan? Ini. Bukan yang sini. Ya, itu Menurut mah Bapak grup udah kamu. Ya, saya salah berarti. Itu ada yang edit di info deskripsinya. Itu teman kamu pasti biar inget kan. Ya udah ganti aja dengan link yang di Word. Yang di Word udah lengkap tuh. Saya udah buatkan upload, materi, tugas. Ya, jadi nanti setiap saya presentasi di akhir kuliah,
Nanti langsung saya posting materi saya. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pelajaran itu praktek tapi nggak apa-apa, Pak. Apanya? Itu sampelnya belum dikirim, saya mau beli. Aku Oh, praktek. udah dapat tadi saya diskusi sama Bu Indri. Oh, yang ngomongin praktek masih juga ya. Jadi materinya itu kurang lebih, ya jangan kaget ya. Bahan alamnya itu ada 90. Padahal saya intervensinya 80. Tambahin lagi 90. Kemudian 90 nanti dibagi ke 4 kelas ya. Kemudian nanti mikroskopisnya itu saya intervensinya hanya 12 sampel. Tadi kasih atau dimintainya adalah 20 ya. Jadi nanti 20 serbuk simplisia. Tapi sepertinya 20 itu bagian dari makros ya. Nah, kemudian untuk tiap item makrosnya itu bobotnya 500 gram. Jadi nggak begitu banyak. Ya, 500 gram. Tapi kalau misalnya kamu mau lebihin untuk bahan belajar satu kelas plus satu angkatan ya dipersilahkan ya. Jadi nanti kalau bisa kalian Zoom ya, seangkatan atau mungkin PJ-PJ-nya atau mungkin eh, ketua kelasnya gitu ya. Mau gimana? Karena nanti hari ini insya Allah saya bikinin detail simplisinya apa saja, jumlahnya, kemudian pembagiannya. Nanti sembari berjalannya waktu, kalau misalnya Pak yang ini susah nggak dapat, nanti coba saya konsultasikan ke tim dosen ya. Apakah dihilangkan atau memang tidak atau memang ya udah nggak apa-apa gitu ya. Baik, Seperti Pak. itu. Terima kasih. Ya, kemudian saya juga sudah dapat materi tiap materi simplisia tiap kelompok yang nantinya akan dibuat simplisia yang habis makros mikros kan kita bikin simplisia ya. Nah, itu udah dapat ya. Oke, ada yang tunjuk tangan apa Mbak Selin? Iya Pak, kan kita belum pernah presentasi nih Pak, di matkul Bapak maksudnya. Jadi kita kan presentasi dulu, kemudian Bapak nambahin ya. Kira-kira Ya, Pak, berapa menit dan atau sekitar PPT-nya itu berapa banyak Pak? PPT-nya nggak ada batas tapi diusahakan jangan terlalu banyak ya. Gitu. Jadi minimal ya tidak habis terlalu lama lah waktunya. Itu kenapa? Karena kan nanti akan ada penjelasan dari saya untuk materi saya. Ya, jadi disesuaikan jangan sampai 50 slide juga ya. Terlalu banyak. Itu ya. Kemudian untuk matkul biokimia ya. Jadi nanti di UTS dan di UAS yang mungkin ada tambahan tambahan tugas individu tapi itu sifatnya sebagai latihan UTS dan UAS dan itu merupakan gambaran ya, gambaran sebagai apa ya? Soal UTS. Jadi jenisnya seperti itu ya. Jadi saya mohon dengan apa ya? Dengan hati yang ridho ya, mungkin nanti akan ada 2 tambahan tugas lagi ya. Hanya itu. Jadi yang individu yang sudah di drive kan ada 6. Ya udah 6 kamu cicil aja. Nanti kalau yang UTS, nanti akan saya kasih latihan UTS, nanti dikerjain. Nah, itu sebagai acuan kamu untuk belajar. Itu tujuannya. Kemudian yang UAS juga sama. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kamu kerja tim aja, jadi misal satu kelas. Ya udah kamu ngerjain A, B, C atau ngerjain bareng-bareng gitu. Nanti sharing hasil tugas individunya itu nggak masalah.
Yang penting kamu tahu tugasnya apa, kemudian ilmu yang diambil dari tugas itu apa, gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke ya, jadi saya mohon semoga semuanya lulus nanti pada saat penginputan nilai. Saya lebih suka menginput nilai A ya. Kemudian nanti akan ada yang tadi ya, latihan UTS UAS itu diharapkan untuk apa ya? Meningkatkan nilai ya, supaya tidak terlalu rendah lah gitu. Kalau misalnya sudah ada gambaran kan minimal, oh berarti ntar soalnya ini kayak gini nih kurang lebih ya. Dan itu nggak perlu di-share ke kelas lain ya. Jadi hanya untuk mata kuliah saya saja. Oke, kalau sudah cukup, selamat istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.